Perkembangan seni lukis Bali sangat dinamis. Berbagai corak atau gaya lukisan muncul terlebih setelah mendapat sentuhan seniman asing seperti Walter Spies, Johann Rudolf Bonnet, Antonio Blanco, dan Ari Smith. Seniman yang tinggal di campuhan Ubud ini bersama seniman lokal ikut mewarnai dinamika seni lukis Bali. Bahkan di desa Penestanan sejak 1960-an sudah berkembang gaya lukisan yang artis. Di desa ini, Ari Smith berhasil menghimpun dan membina anak-anak remaja untuk menjadi pelukis muda atau yang artis yang hampir semuanya anak-anak petani, sehingga dikenal dengan sebutan peasant painters. Gaya lukisan yang artis menonjolkan permainan warna yang sangat bebas, liar, menghasilkan karya lucu, kekanak-kanakan, dan naif. Berupa Dr. Randes Iwayan Karja MFA, salah satu putra Penestanan yang sempat mendapat sentuhan gaya lukisan yang artis. Pria kelahiran 1965 ini memang sejak dini telah tertarik melukis. Usia SD, Karja sering mendampingi ayahnya melukis gaya yang artis yang berkembang pesat saat itu. Kemudian ikut belajar melukis gaya tersebut hingga lulus SD. Karja sempat ketemu Ari Smith, pelukis Belanda yang amat senang melihat kebebasan anak-anak dalam melukis. Ada ungkapan mendalam yang sempat disampaikan Ari Smith yang hingga kini dijadikan acuan bagi Karja, bahwa lukisan itu adalah warna. Kemudian nama Karja pun melekat dengan karya kosmiknya yang penuh warna, memvisualisasikan warna pengidar buana, warna Bali, warna Pasupati yang sangat bertaksu. Tetapi ketika usia SMP, Karja beralih belajar seni lukis corak Bali atau lukisan gaya Ubud dari pelukis Ketut Sujana di Penestanan Kelot. Lukisan gaya Ubud ini terkenal dengan teknik gelap terang, haburan atau gradasi sigar mangsi. Keinginan memperdalam seni rupa terus menggebu. Kemudian Karja melanjutkan pendidikan di SMSR Negeri Denpasar selama 4 tahun dari 1981 hingga 1985. Ia begitu bangga menjadi siswa SMSR, bisa belajar banyak soal seni lukis. Tak hanya skill tetapi filsafat, nilai estetika, sejarah seni rupa, dan sebagainya. Tak puas sampai di situ, Karja melanjutkan pendidikan tinggi seni rupa di PSSRD Universitas Udayana tahun 1985 sampai 1990. Di PSSRD ia belajar teknik modern dan tertarik mendalami seni lukis impresionisme Prancis dan abstrak. Masa kejayaan yang artis pada zaman itu sangat luar biasa gitu. Karena anak-anak, orang tua, petani, apapun profesinya gitu, di waktu senggang mereka itu membuat lukisan yang artis gitu. Kadang-kadang tidak semua orang mampu menyelesaikan karya dari awal sampai akhir gitu. Tetapi mereka tetap melukis misalnya dengan membantu mewarnai gitu. Atau setelah mewarnai belajar nyawi gitu. Nah, ini satu proses yang dilakoni oleh banyak orang di sekitar lingkungan saya pada saat itu gitu. Tetapi karena saya memang ada satu keinginan yang sangat kuat gitu, untuk menjadi pelukis gitu. Pada masa anak-anak itu pun saya sudah langsung diberikan kebebasan dari mensketsa, mewarna, nyawi, malah langsung membawa ke workshop gitu. Itu sudah langsung gitu. Malah ketika kelas 6 SD gitu, itu bertemu sama Ari Smith gitu, bersama sepupu gitu, dan remaja-remaja sekitar di Penestanan pada saat itu pernah berjumpa dengan guru Ari Smith gitu. Ari Smith pada saat itu kelihatannya sangat menyukai kebebasan anak-anak gitu. Tetapi pesan yang saya ingat sampai sekarang, pesan dari Ari Smith itu, lukisan adalah warna gitu. Nah, itu sampai sekarang saya memang lukisan itu adalah warna gitu. Berarti warna ditempatkan dalam proporsi yang sangat dominan dibandingkan elemen-elemen yang lain seperti garis, bidang, dan tekstur gitu. Itu warna tetap paling dominan gitu.
bentuk juga di nomor sekian kan gitu, atau di nomor 2 kan gitu. Nah, pesan itu saya gunakan sebagai salah satu acuan gitu. Tetapi setelah masuk ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Ubud gitu, saya disuruh oleh orang tua untuk belajar seni lukis gaya Ubud gitu. Itu seni lukis pada saat itu disebut corak Bali gitu. Saya magang selama sekolah di SMP, magang sama pelukis Ketut Sujano dari Penestanan Kelot gitu. Di sana saya belajar gelap terang, belajar bentuk, belajar sinar, bayangan, anatomi gitu. Nah, di sana sudah mulai ketika SMP gitu. Berarti masa young artist itu saya tekuni hanya sampai tahun ketika tamat sekolah dasar. Setelah diangkat menjadi dosen di STSI atau ISI Denpasar, Kardja meningkatkan kualifikasi pendidikan di University of South Florida, Amerika Serikat tahun 1997 sampai 1999, kemudian berhasil meraih gelar Master of Fine Art atau MFA. Ketika studi di Florida, Kardja sempat mengalami guncangan kreativitas dan kegelisahan melukis. Dalam kondisi demikian, seorang profesor mengingatkan bahwa melukis tidak harus selalu bergantung pada objek, tetapi juga bisa dengan perasaan. Akhirnya, gairah kreativitasnya bangkit lagi. Kardja pun kemudian berkarya dengan menggali warna pengidar buana yang dalam kosmologi Bali terdiri atas 9 warna, yaitu hitam di utara, putih di timur, merah di selatan, kuning di barat, dan emas di tengah. 4 warna lain, pink di tenggara, oranye di barat daya, hijau di barat laut, dan abu-abu di timur laut. Melalui karya-karya warna pengidar buana, Kardja sempat melawang pameran keliling dunia. Saya melanjutkan studi di Amerika Serikat di University of South Florida. Ini menjadi satu perubahan teknis melukis, perubahan isi melukis yang sangat drastis gitu. Kenapa gitu? Karena 97-98 ketika Krismon di Indonesia, di tanah air ada Krismon, kemudian keluarga, istri, anak ada di Bali gitu. Saya sedang berada di Amerika Serikat gitu. Ini memberikan satu goncangan kreativitas juga gitu. Karena kekhawatiran bagaimana keluarga di rumah gitu. Nah, ini dalam masa transisi ini gitu. Dalam masa transisi saya sedang studi, akhirnya kegelisahan kreativitas itu juga muncul. Elemen-elemen seni Bali terlalu jauh untuk dikenang, untuk diingat. Tetapi budaya Amerika yang baru ketika saya di sana itu belum familiar, belum begitu akrab, belum saya kenali dengan baik gitu. Akhirnya dengan pesan-pesan dari profesor yang mengajar di sana gitu, itu saya disuruh melukis perasaan saya gitu. Ini pesan Paul Gauguin, melukis dengan hati itu mulai. Tidak bentuk-bentuk objektif apa yang kita lihat di alam, tetapi kita lukis apa yang kita rasakan. Lukisan itu menjadi meditatif. Lukisan saya mencerminkan sesuatu yang sangat internal, nilai-nilai kedalaman itu gitu. Kemudian di sisi lain saya terus mengembangkan warna gitu. Nah, disinilah ketemu konsep-konsep yang saya kembangkan di sekolah seni rupa bangkit kembali, yaitu konsep itu adalah pangidar buana, yaitu warna-warna pangidar buana, gitu. Terutama yang pancawarna itu, putih di timur, kemudian di barat kuning, di selatan merah, di utara hitam, di tengah saya pakai emas. Gitu. Nah, ini mulai saya kembangkan menjadi satu konsep global gitu. Karena ketika itu di Bali, seniman-seniman Bali pada umumnya sangat demam dengan
identitas Bali. Gitu. Ini sangat menginginkan identitas Bali, sehingga kain poleng itu ada hampir di banyak lukisan gitu, untuk menunjukkan bahwa Ruobinedo Bali. Gitu. Ini hitam putih. Gitu. Ini menyatakan dualitas itu, Barong and Rangda itu. Tapi saya beda. Saya berada di tempat yang berbeda. Gitu. Saya melihat isi kehidupan ini, isi dunia ini, gitu, terdiri dari beragam jutaan warna. Gitu. Tidak hanya hitam dan putih. Gitu. Karena hitam dan putih adalah sisi satu, kemudian di kutub yang lain hitam. Gitu. Nah, ini antara dua kutub itu. Gitu. Saya ingin menjelajahi warna-warna di antara dua kutub ini. Gitu. Kutub putih, kutub hitam. Gitu. Nah, semua warna itu ada di antara itu. Gitu. Hingga kini pun Karja secara konsisten melukis abstrak, nyakalayang niskala, menekuni konsep karya kosmologi Bali dengan warna penghider buana. Bahkan Karja berupaya menjadikan elemen warna penghider buana itu sebagai ekspresi budaya global. Sebab diakui warna-warna Bali memiliki taksu yang kuat dan nilai universalitasnya juga sangat mendalam. Berdasarkan pengamatan saya di tahun 90-an itu, ini memang menjadi tren besar. Gitu. Penggunaan pancawarna itu, terutama yang dwi warna itu. Dwi warna dalam artian poleng Bali itu, Ruobinedo itu, ini sangat menggelora gitu di kalangan pelukis gitu. Ya, satu mungkin untuk identitas Bali ini sangat pas gitu. Untuk estetika lokal kita, inilah yang membawa kekuatan Bali gitu. Baik dalam seni lukis, seni-seni yang lain, dalam kehidupan berbudaya, beragama gitu. Nah, ini warna-warna ini sering tampil gitu. Dan saya sangat setuju kalau kita bicara identitas Bali, ini salah satu identitas yang kuat. Gitu. Tetapi karena banyak seniman-seniman di Bali di tahun 90-an menggunakan itu, saya keluar dengan mengambil satu cara pandang yang beda, tetapi akar budaya yang sama. Cuman cara saya melihat, mengekspresikan berbeda dengan teman-teman yang tinggal di Bali pada saat itu. Akhirnya tidak hanya pancawarna, tetapi penggunaan semua warna itu. Karena bicara kosmik, bicara universalitas, seperti yang saya sampaikan tadi itu, warna ini jenis, value, hue, intensitas dari warna itu, ini mirip dengan karakter manusia. Demikian banyaknya, tidak ada yang sama. Lulus Master of Fine Art, Karja melanjutkan kuliah di Expressive Art di European Graduate School Swiss 2008 sampai 2011. Namun, gelar doktornya diraih tahun 2020 di program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar, prodi S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan. Saat memulai kuliah di UNHI tahun 2016, Karja dipercaya sebagai klien adat Banjar Penestanan Kaja hingga sekarang. Belajar di UNHI 2016 itu. Saya mulai ngayah di desa gitu. Saya mulai ngayah di adat gitu. Itu 2016. Akhirnya tentu karir sebagai seniman tidak sebebas sebelum itu gitu. Artinya dari bebas yang saya maksudkan itu kita bisa pameran ke sana kemari atau ke luar negeri. Itu tidak lagi seperti itu gitu. Karena ditunjuk gitu, dipilih sebagai pengayah adat di desa gitu. Mengingat situasi seperti itu, saya mulai memikirkan untuk belajar tentang seni dan agama itu. Karena memang seni dan agama untuk konteks Bali sangat sulit dipisahkan. Apalagi di adat, budaya, itu, tradisi gitu, itu memang semuanya terkait gitu. Akhirnya 2016 saya melanjutkan, ingin belajar agama seni, bagaimana agama dan seni budaya gitu. Nah ini terkait semua.
Menjalankan Swagina sebagai dosen di sisi lain sebagai seniman dan kemudian menjadi pengayah di desa adat, bagi Karja awalnya dirasa berat. Tapi setelah dijalankan, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Bahkan berhasil melahirkan buku berjudul Kosmologi Bali, Visualisasi Warna Pengidar Buana dalam seni lukis kontemporer yang merupakan karya disertasinya. Buku ini diterbitkan Unhi Press tahun 2020. Saya kaget juga gitu, karena saya berpikir waktu gitu. Kalau berpikir waktu, bagaimana caranya membagi waktu gitu. Itu tambah sulit bagi saya gitu. Ketika masuk di lapangan gitu, saya berpikirnya beda gitu. Objek di kegiatan di masyarakat, kegiatan di kantor, kegiatan di studio, itu semuanya menjadi satu unit yang saya buat sebagai satu bentuk penelitian gitu. Ngayah di masyarakat gitu. Saya seperti melakukan tugas penelitian saja gitu. Bagaimana ketika Pinandito ngantap gitu. Ini saya amati itu, ini sebagai satu proses yang wah, ini peneliti yang langsung ngayah gitu. Melakukan tugas itu. Hampir semua gitu, baik di upacara besar ketika pembangunan pura, acara ngaben, acara persembahan, ngiring itu nak lingsir gitu, perando gitu. Nah ini bagi saya ini adalah penelitian dan melakukan wawancara gitu dengan para sulinggih gitu, dengan Ido Perando gitu. Nah ini saya manfaatkan betul ini waktu ini gitu. Artinya pikirannya bukan berapa banyak waktu gitu, tetapi berapa fokus dan sinkronis gitu. Berpikir sinkronis gitu. Saya berpikir bagaimana seni, agama, filsafat, tradisi, adat ini bisa dirangkum menjadi satu wadah tulisan gitu. Saya memikirkan tulisan, wah kalau ini kosmologi Bali. Kosmologi Bali, tapi kasusnya warna pengidar buana, visualisasi warna pengidar buana gitu. Saya ambil Gianyar sebagai tempatnya itu karena yang paling banyak memang di Kabupaten Gianyar untuk konteks ini. Nah itu dasar di Unhi itu memang kalau dari keilmuan gitu, saya pandang ini sangat tepat gitu. Ya, mengembangkan seni, mempelajari filosofis agama gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, perkembangan di Bali atau dalam agama ini adalah sesuatu yang memang tidak terpisah. Mantan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar ini tercatat menerima sejumlah penghargaan di bidang pendidikan seni rupa, termasuk Satya Lencana dari Presiden RI dan dari Mr. Nakasone Yasuhiro Tokyo, Jepang. Sejak tahun 1983, suami dari Nimade Sistiani dan ayah Niputu Sri Diniari SSN, Imade Budiarja dan Ikomang Aditya ini telah melakukan lebih dari 25 pameran tunggal dan 81 pameran bersama di Bali, Malang, Yogyakarta, Jakarta, Hong Kong, Jepang, Australia, Swiss, Basel, Dordrecht, dan Arlesim, Italia, Jerman, Hungaria, Brasil, dan Amerika Serikat, Hawaii, Florida, Maine, Chicago, dan Massachusetts. Ia juga pernah pameran dalam ajang Balinese Masters at Bali, Nusa Dua, dan pameran di Museum Arma Ubud. Bersama keluarga, Karja mendirikan Karja Art Space and Guest House dengan fasilitas training, residensi, dan tempat pengembangan potensi seni rupa lokal dan internasional. Di Karja Art Space ini, Iwayan Karja berkarya dan memajang karya-karyanya. Di mata seniman Dr. Randes Imade Rute MSI, Karja adalah perupa yang ulet. Rute tertarik dengan karya-karya Karja yang memvisualisasikan warna pengidar buana. Karja mampu mengungkapkannya melalui karya yang luar biasa. Rute juga tertarik karya kosmik Karja yang abstrak. Rute yang juga dosen ISI Denpasar ini berharap Karja lebih meningkatkan mobilitas pamerannya untuk lebih merangsang generasi muda berkarya. Dalam perjalanan akademiknya,
di samping beliau saya lihat sebagai orang yang mampu secara akademik dan pernah menjabat dekan ya. Jadi di sana saya lihat beliau itu adalah orang yang sangat ulet. Jadi di samping kesibukannya selaku dekan, dekan juga mengajar loh, bukan seperti di SD SMP itu. Jadi dekan itu juga suatu waktu juga mengajar, tetap dibebankan mata pelajaran untuk mengajar di kelas. Nah justru mesti di sana tuh harus sibuk luar biasa, di samping memikirkan hal-hal yang lebih urgent tentang fakultas, jurusan dan sebagainya itu. Dan di sana beliau membuktikan dirinya masih tetap konsisten bisa melukis. Dan itu yang saya salut dengan beliau ya. Jadi dalam kesibukannya itu kreativitas tetap terjaga. Terang saya tertarik juga dengan Anggitra Buana-nya itu yang diabstraksikan dengan mengungkapkan warna, konsep-konsep warna itu. Nah kemudian lari ke sini ke kosmik, saya dibikin kaget lagi gitu, luar biasa gitu ya. Jadi secara teknis kemudian eksperimen yang dilakukan mampu mewujudkan menghasilkan suatu karya yang luar biasa ya, yang abstrak tapi saya lihat cukup matang. Ya. Mungkin karena petualangan dan pendalaman secara kejiwaannya beliau itu mungkin saya kira sudah melalui proses yang panjang sehingga saya lihat tiba-tiba beliau seperti ini saya lihat wah gitu. Harapan saya itu lebih meningkatkan lagi mobilitasnya sehingga saya yakin akan lebih dikenal lagi di kalangan perupa. Kalau di kalangan akademik saya kira beliau sudah cukup dikenal juga gitu. Mungkin pameran-pameran untuk merangsang generasi. Budayawan Jongkoto melihat evolusi karya Iwayan Karja bermula dari pemikiran yang berkembang di Bali yang bersifat filsafat yang dalam. Kemudian menggali warna-warna arah mata angin atau warna pengidar buana dihadirkan dalam karya. Jongkoto berharap Karja tetap di Bali, tetapi karya-karyanya bisa ditemukan di belahan dunia lainnya. Karja diharapkan mampu meneruskan obsesinya, yakni pertemuan antara diri dengan sang kosmos. Bagaimana mencapai yang ana dan ana? Bagaimana mencapai titik awal dari penciptaan kosmosnya. Artinya di situ terjadi satu saat di mana unsur Bali berjumpa, bersatu padu dengan pemikiran kosmologis yang bersifat mutakhir yang ditemukan di dalam quantum teori dan sebagainya. Ya. Unsur Bali tetap di Bali, tapi melampaui Bali dalam pemikiran yang bersifat menyatu dengan kosmos ujung-ujungnya agar sang diri yang di Bali Buana Alit menyatu dengan sang kosmos, sang Buana. Maka ada latar belakang intelektual yang sangat penting di dalam karya Karja. Tetapi itu tidak cukup. Bila Karja hanya terfokus pada kosmos secara intelektual, tidak akan jauh. Karja bisa jauh karena memang saya berpikir bahwa dia sangat jauh. Karja bisa jauh karena apakah di ujung tangannya, apakah di kedalaman pikirannya ada satu kepekaan, satu sensitivitas yang sangat besar. Pemirsa, demikianlah kiprah Iwayan Karja, perupa yang belakangan kerap mengangkat tema cosmic energy dalam karya-karya yang berukuran jumbo. Semoga kiprahnya selalu menginspirasi generasi muda dalam berkarya.